Latar di sebuah hutan, kita akan diperlihatkan dengan sebuah perang yang sangat menegangkan. Lalu tak lama kemudian, muncul pria bernama Sozo yang berjalan dengan santuy di tengah baku tembak. Dan sebelum beraksi, pria itu tidak lupa untuk sebat dulu. Dia kemudian berlari ke arah musuh sambil menghindari ledakan granat. Dan ketika sudah dekat, Sozo ini langsung melompat sambil melayangkan tinjunya ke muka lawan. Dan dia pun berhasil melibas habis semua lawannya. Kemudian, diketahui kalau Sozo sedang menjalankan sebuah misi pembunuhan terhadap tentara-tentara musuh. Dalam menjalankan misi tersebut, dia dibantu oleh dua anak buahnya yang bernama Takuzo dan Santaro. Lalu scene berpindah ke markas musuh, di mana mereka sedang menyusun strategi untuk melawan Sozo. Namun tak lama kemudian, Sozo tiba-tiba muncul dari langit-langit dan langsung menghajar mereka. Sozo pun menyisakan pimpinan mereka yang bernama Kolonel Joseph. Di situ Sozo menantangnya berduel. Awalnya Kolonel meremehkan Sozo yang hanya menggunakan tongkat kayu, sedangkan dirinya memiliki persenjataan yang lengkap. Tapi walaupun hanya menggunakan tongkat kayu, Sozo sama sekali tidak gentar. Dan Sozo pun berhasil mengalahkan Kolonel Joseph dengan sangat mudah. Setelah mengalahkan tentara bule tersebut, Sozo ternyata masih harus berhadapan dengan musuh lainnya. Namun Sozo berhasil membuat lawannya kewalahan. Dia bahkan berani menangkap mata pedang dengan tangan kosongnya. Lalu tak lama kemudian, Takuzo dan Santoro datang sambil membawa senjata api. Akan tetapi, Sozo melarang mereka untuk menembak. Dia ingin menyelesaikan pertarungan itu secara adil. Dan ketika dirinya hendak mengajar pria tadi, tiba-tiba ada seorang wanita yang menodongkan pistol tepat di kepalanya. Sozo pun terlihat bingung dengan situasi tersebut. Lalu pria tadi pun menjelaskan kalau dia dan wanita itu adalah agen rahasia pemerintah Jepang. Mereka menemui Sozo di luar negeri karena ada kabar yang harus dia tahu. Dan kabar tersebut adalah kabar kematian ayahnya Sozo yang tidak lain tidak bukan adalah bos Yakuza dari klan Iwaki. Ayahnya meninggal dalam sebuah kerusuhan. Dan tepat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, sang ayah sempat meneriakkan nama Sozo. Sozo awalnya tidak begitu tertarik dengan kabar itu. Hal itu dikarenakan hubungannya dengan sang ayah tidak pernah akur. Hal itu jugalah yang membuatnya kabur dari Jepang beberapa tahun silam. Namun pada akhirnya, Sozo dan anak buahnya pun memutuskan untuk pulang ke Jepang. Dia ingin mencari tahu dalang dari kematian sang ayah. Sebab bagaimanapun juga, dia adalah ayah yang sudah membesarkan dirinya. Sesampainya di depan markas klan Iwaki, Sozo terkejut melihat tempat itu kini sudah menjadi markas rentenir. Sozo dan kedua anak buahnya pun dipersilahkan masuk ke dalam. Di sana mereka mengaku sebagai anggota klan Shimada alias aliansi Kurawaki. Mereka kemudian mengatakan kalau Kurawaki telah menjadi penguasa dunia Yakuza di Jepang. Mendengar hal tersebut, Sozo pun langsung curiga bahwa dalang dari semua ini adalah Kurawaki. Lalu ketika Sozo masih dalam posisi duduk, tiba-tiba salah satu dari mereka menyerangnya. Sozo pun langsung membantingnya dengan sigap. Keributan itu pun terdengar ke telinga Shimada yang merupakan atasan mereka. Dia lalu masuk ke dalam dengan patatang petenteng. Namun dia tidak sadar jika Sozo juga ada di ruangan itu. Sozo pun langsung menyerang Shimada dan anak buahnya. Dan setelah anak buahnya rungkat, Shimada pun terpaksa harus menghadapi Sozo sendirian. Sambil ketakutan, Shimada mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berduel dengan Sozo. Shimada pun sampai terpental oleh pukulan Sozo yang sangat keras itu.
Kemudian, Shin pun berpindah ke sebuah gedung di mana para klan Yakuza sedang berkumpul. Di sana ada sebuah rapat yang sedang dipimpin oleh Kurawaki. Dia mengajak semua klan bersatu di bawah aliansinya. Namun ada banyak klan yang tidak setuju dengan gagasan itu. Mereka bahkan curiga kalau Kurawaki telah melanggar prinsip-prinsip Yakuza yang tidak lain adalah kesetiaan. Para pemimpin klan ini mendengar rumor bahwa Kurawaki adalah orang yang membunuh Iwaki. Lalu Shin beralih lagi ke kantor Shimada. Di sana Sozo sedang menginterogasi Shimada mengenai kematian ayahnya. Namun Shimada berdalih bahwa dia hanya diperintah untuk mengurus bisnis peminjaman uang saja. Sozo yang tidak puas dengan jawaban Shimada pun langsung menghajarnya dengan tongkat golep. Dan saat badannya sudah babak belur dan kakinya juga sudah patah, akhirnya Shimada mengatakan kalau dia bukan pembunuh ayah Sozo. Dan Sozo pun menyimpulkan bahwa ada orang lain yang membunuh ayahnya. Sementara itu, Kurawaki sedang mengajak ngobrol Madam Nayako yang merupakan salah satu pemimpin klan. Dulunya Kurawaki sempat naksir dengan beliau, tetapi Nayako tidak menyukainya dan malah dijodohkan dengan orang lain. Setelah Kurawaki dihiraukan oleh Nayako, tiba-tiba muncul bawahannya yang bernama Udin. Mereka kemudian membicarakan tentang Sozo. Di sini, mereka tidak tahu bahwa Sozo telah kembali ke Jepang. Dan tepat saat itu juga, Kurawaki mendapatkan telepon dari kantor Shimada. Namun dia terkejut karena yang menelponnya adalah Sozo. Kemudian, Sozo menghajar Shimada sekali lagi untuk membuat perhitungan kepada Kurawaki. Setelah itu, Sozo pun mengajak Kurawaki untuk bertarung. Karena Shimada bukanlah tandingannya, Kurawaki pun mengiyakan tantangan tersebut. Selepas menghajar Shimada, Sozo, Takuzo, dan Santaro pun berjalan-jalan. Di sana mereka melihat gedung-gedung tinggi yang sebelumnya tidak ada. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba ada benda melayang yang menghantam pundak Sozo. Dan saat Sozo masih kesakitan, tiba-tiba dia dipanggil oleh Nayako yang sudah mengacungkan senjata api ke arahnya. Sozo pun langsung menghindar dari serangan mendadak tersebut. Sozo akhirnya terpojok dan Nayako langsung menindih pria itu sambil memukulinya. Namun setelah puas memukuli Sozo, anehnya Nayako langsung memeluknya. Dan ternyata serangan tadi adalah cara Nayako melepas rindu dengan Sozo. Kemudian dia menagih janji Sozo yang akan menikahinya jika kembali ke Jepang. Namun tanpa dia sadari, Sozo sudah terlebih dahulu kabur. Setelah aman dari kejaran Nayako, Sozo langsung menghampiri teman lamanya yang bernama Dadang. Dia adalah pemilik kafe langganan Sozo. Di sana Sozo memesan Indomie goreng rasa rendang dan soda gembira. Namun ketika Sozo sudah selesai makan, dia melihat sebuah foto yang tertempel di dinding kafe. Dan foto itu mengingatkan dia pada masa lalunya dengan temannya yang bernama Tetsu. Sebelum pergi ke luar negeri, Sozo sering berduel dengan Tetsu untuk menentukan siapa yang paling kuat di antara mereka. Duel mereka itu seringkali dilarang oleh ayah Sozo, dan setiap mereka menentang perintahnya, mereka akan digantung terbalik di pohon beringin. Sozo dan Tetsu kala itu memang bisa dibilang bersahabat, bahkan Tetsu sudah menganggap Sozo seperti saudaranya sendiri. Hal itu ditunjukkan pada saat mereka di penjara bersama-sama. Sozo dan Tetsu membuat tanda persaudaraan di pundak mereka. Shin kemudian berpindah ke kafe Dadang, di mana Nayako sedang menggalau sambil minum beras kencur. Namun di saat Nayako sedang curhat, tiba-tiba ada dua sosok misterius yang mendatangi mereka. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan sosok Tetsu yang berubah menjadi sangat mengerikan. Di sebuah tempat, Tetsu sedang membantai orang yang mengkhianatinya. Diketahui bahwa Tetsu telah menghabiskan 5 tahun demi klannya, namun dia diperlakukan seperti sampah. Alhasil, Tetsu pun membalaskan dendamnya. Kemudian, sesampainya di markas klan, Tetsu melihat adiknya yang sedang diperkaos oleh atasannya. Tetsu pun murka dan langsung menyerangnya. Namun atasannya itu malah menembak mati adiknya.
鉄夫か。鉄夫、このままお前をだからどんだけ Melihat itu, Tetsu pun langsung membabi buta dengan mencabik-cabik atasannya dengan pedang. Shin kemudian berpindah ke Zozo, yang dimana dia melihat kafe milik Dadang sudah hancur. Dadang kemudian memberitahu Zozo kalau Nayako telah diculik oleh Kurawaki. Mendengar hal itu, Zozo pun murka. Sementara itu, Nayako yang disekap di markas Kurawaki didandani seperti siswi SMA dan hendak diperkaos oleh Kurawaki yang sudah siap dengan alat pengocok bumi miliknya. Namun hal itu terganggu oleh kedatangan Zozo. Kurawaki sangat terkejut ketika mengetahui kalau semua penjaga gedungnya telah terkapar. Dia pun menyuruh Udin untuk mengirim para pembunuh bayaran. Akan tetapi, hal itu tidak membuat Zozo gentar. Dia justru tahu cara menghadapi mereka. Zozo kemudian memerintahkan Takuzo untuk menyulut dinamit yang sudah mereka siapkan. Dinamit itu mereka gunakan untuk merobohkan gedung. Dan tak lama setelah itu, dinamit pun meledak. Oh, Ninja. Setelah gedung itu tinggal tersisa 2 lantai, Zozo menantang Kurawaki untuk berduel dengannya. Namun dia malah lari menuju helikopter. Zozo pun mengejarnya sampai ke atap. Namun sayangnya, helikopter itu menembak Zozo sampai lengannya putus. Namun Zozo masih berusaha melawan Kurawaki meski sudah buntung. Kurawaki pun tidak mau buang-buang tenaga. Dia pun langsung menembak kaki Zozo. Kurawaki dan Udin pun langsung naik ke helikopter sambil terbahak-bahak. Sedangkan Nayako, Takuzo, dan Santaro terlihat sangat sedih karena Zozo sudah meninggal. Tamat. Tapi bohong. Namun tak lama kemudian, Zozo kembali bersuara. Ternyata dia tidak meninggal, melainkan nemplok di tembok. Zozo masih terlihat kuat walaupun tangan kanan dan kaki kirinya sudah buntung. Dia bahkan sempat menembak helikopter Kurawaki sampai terjatuh. Tak lama setelah itu, Zozo CS kembali didatangi oleh agen pemerintah Jepang yang bernama Akao dan Astuti. Zozo kemudian ditangkap setelah Astuti menembakkan bius ke lehernya. Namun ternyata Akao menangkap Zozo bukan untuk dipenjara, melainkan untuk dijadikan yakuza terkuat di Jepang. Di sisi lain, Kurawaki dan Udin ternyata berhasil selamat dari kecelakaan helikopter. Mereka kini bersembunyi di tempat terpencil sambil merencanakan balas dendam. Dan kunci dari rencana itu adalah si Udin. Udin yang memiliki kecerdasan tingkat tinggi ternyata sudah menciptakan serum yang bisa mengubah manusia menjadi seperti zombie. Shin kemudian berpindah ke Tetsu, di mana dia sedang berjalan sambil membawa peti mati adiknya. Di tengah perjalanannya, Tetsu mengingat kembali saat dia keluar dari klan Iwaki karena tidak bisa menandingi kehebatan Zozo. Dia bahkan sampai menggunakan narkopski karena stres. Malam itu, Tetsu yang sedang menatap mayat adiknya tiba-tiba mengalami kejang. Namun tak lama kemudian, Kurawaki dan Udin mendatanginya. Kurawaki yang kini duduk di kursi roda itu menawarkan serum buatan Udin untuk Tetsu. Dengan begitu,
kekuatan Tetsu akan bisa melebihi Sozo. Tetsu pun tergugah dan langsung meminumnya. Shin kemudian berpindah ke sebuah tempat terpencil di pegunungan, di mana Takuzo dan Santaro terlihat sangat cemas. Mereka sedang menunggu kabar dari Sozo yang sedang diobati oleh dokter dan ilmuwan. Tak lama setelah itu, Nayako muncul bersama Astuti. Disitulah kemudian Takuzo menanyakan kabar Sozo kepada Astuti. Namun Astuti tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Hal itu pun membuat Takuzo kesal. Dia kemudian memprovokasi Astuti dengan mulutnya yang bau jengkol itu. Alhasil, Astuti pun tidak tahan lagi dan langsung menghajar mereka. Perkelahian itu pun kemudian dilerai oleh Akao. Dia mengatakan kalau tujuannya dan Astuti adalah menghancurkan Kurawaki. Hal itu dikarenakan Kurawaki telah memiliki jaringan yang luas di dalam dan luar negeri. Kalau tidak dihentikan, Kurawaki bisa menguasai Jepang sepenuhnya. Di sisi lain, ada agen selain Akao dan Astuti yang mendapatkan misi. Namun misi itu justru untuk menghabisi Sozo. Saat mereka masuk ke dalam ruangan operasi, Sozo masih belum sadar. Tapi ketika mereka hendak menyerang, tiba-tiba hal aneh terjadi. Sozo pun langsung terkejut ketika melihat tangan kanannya yang sudah disambung dengan senjata otomatis alias machine gun. Dan ketika para agen itu menyerang, tangannya itu refleks menembak. Tidak hanya memiliki tangan senjata, kaki kirinya juga dimodifikasi menjadi roket. Nayako dan anak buah Sozo yang mengetahui hal itu pun marah seketika. Mereka tidak tega kalau Sozo dijadikan kelinci percobaan. Namun Akao mengatakan kepada mereka kalau Sozo akan menjadi manusia terkuat di Jepang. Berbeda dengan Nayako dan kedua anak buahnya, Sozo justru kegirangan dan berterima kasih kepada Akao. Dia merasa lebih kuat dan tidak akan terkalahkan dengan tubuhnya saat ini. Akan tetapi, Sozo tidak bisa seenaknya saja karena dia memiliki misi untuk dijalankan. Singkat cerita, esok harinya Nayako berbicara empat mata dengan Sozo. Dia ingin membicarakan tentang pertunangan mereka. Namun Sozo tidak mau, karena pertunangan mereka adalah keinginan orang tua. Sozo pun meminta Nayako untuk move on. Mendengar hal itu, Nayako pun kesal. Namun tiba-tiba senjata di tangan Sozo aktif secara otomatis dan membuat Nayako terjatuh. Nayako pun sangat kecewa terhadap Sozo. Dia pun memilih pergi dari tempat itu setelah adu bacot dengan Sozo. Namun tanpa dia duga, di tengah perjalanan Nayako bertemu Udin. Pria itu mengatakan kalau Kuroaki CS sudah mulai bergerak. Dan benar saja, Kuroaki mengirim pasukan zombinya ke tempat Sozo. Sozo pun langsung mengerahkan senjatanya dan membantai mereka. Sozo pun dengan mudah mengalahkan mereka. Namun pasukan Kuroaki ini terus bertambah seakan tidak ada habisnya. Sehingga Sozo mau tidak mau harus solo versus squad. Sementara Sozo sedang sibuk bertarung, Nayako lagi-lagi diculik oleh Kuroaki. Nayako disandra di dalam sebuah truk. Selain dia, di sana juga ada sosok Tetsu yang siap bertarung habis-habisan melawan Sozo. Di sisi lain, Sozo yang sudah menghabisi semua pasukan Kuroaki pun mulai jengah. Dia ingin segera membunuh Kuroaki, namun Akao melarangnya. Dia ingin Kuroaki ditangkap hidup-hidup. Dan jika Sozo berani melanggar perintah, dia akan dinonaktifkan lewat sebuah remote control. Namun Sozo langsung menghancurkan remote itu, sekaligus tangan Akao. Sozo pun langsung bergerak mencari Kuroaki. Namun dia dihadang oleh seorang gadis tanpa busana. Aduh, dolar kuning! Dan tanpa diduga-duga, ternyata gadis itu juga telah dimodifikasi menjadi senjata pemusnah. Kemudian, adu kuat di antara mereka pun tidak dapat terhindarkan.
Gadis yang dikendalikan oleh sosok misterius itu sama-sama memiliki roket seperti Sozo. Hanya saja penempatannya yang kalau saya tunjukkan pasti dolar kuning. Di tengah pertarungan, Sozo melihat sebuah tanda yang dia kenal. Sozo pun langsung teringat kepada Tetsu, sahabatnya sendiri. Dan benar saja, sosok misterius itu adalah Tetsu dan gadis tanpa busana itu adalah jasad adiknya Tetsu. Sozo pun menyapa Tetsu baik-baik. Namun Tetsu yang selama ini selalu iri dengki pun tetap menyerang Sozo. Alhasil Sozo pun tidak mau mengalah. Melihat kemampuan Sozo itu, Tetsu pun mengerahkan senjata pamungkasnya. Takuzo dan Santuro sangat ingin membantu bosnya bertarung, tetapi Sozo tidak mau. Dia ingin menyelesaikannya secara jantan. Sozo pun kembali mengaktifkan roketnya untuk menerjang Tetsu. Setelah itu, keduanya sama-sama terjatuh akibat ledakan. Sozo kemudian bangkit dan mengajak Tetsu untuk berduel dengan tangan kosong. Tetsu yang merasa greget pun mengiyakan ajakan itu, dan mereka pun mulai baku hantam. Pertarungan itu lalu mengingatkan mereka pada masa lalu saat mereka masih bersahabat. Tapi meskipun begitu, pada akhirnya Sozo harus membunuh Tetsu yang sudah terkontaminasi serum Udin. Dan sebelum Tetsu menghembuskan napas terakhirnya, Sozo pun mengajaknya untuk sebat dulu. Shin kemudian berpindah ke sebuah tempat di mana mayat Iwaki, ayahnya Sozo, dibangkitkan lagi oleh Kurawaki. Namun di dalam tubuhnya sudah ditanami senjata pemusnah massal. Kurawaki pun tertawa terbahak-bahak saat melihat tubuh ayah Sozo. Kurawaki mengingat kembali pada saat dia membunuhnya. Tak lama setelah itu, Sozo pun mendatangi Kurawaki. Dia pun tidak gentar menghadapi senjata yang diciptakan Udin itu. Bahkan dia tidak takut saat melihat anu-anuannya Kurawaki dimodifikasi menjadi roket. Sozo pun tetap melawan, namun bukan dengan senjata di tangannya. Dia justru menggunakan tangan kosong untuk mencabut kabel-kabel di tubuh Kurawaki. Dan Kurawaki pun musnah. Film pun tamat dengan ending yang sangat absurd. Tapi walaupun film ini absurd, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Misalnya tentang hubungan ayah dan anak yang sangat kuat. Walaupun anaknya mendukung Barcelona dan ayahnya mendukung Madrid, bukan berarti mereka otomatis bermusuhan. Ayah akan tetap menjadi ayah walaupun berbeda pilihan hidup. Seru kan? Filmnya seru kan? Kalau mau nonton fullnya, mau lihat anu-anuannya, mau lihat adegan-adegan yang berpotensi dolar kuning kalau di sini, silahkan, judulnya Yakuza Weapon. Dan aktornya aktor favorit saya, Tak Sakaguchi, yang main di film Reborn. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi, mewakili orang-orang yang sudah mulai nyetok marjan, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya, dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.